Halo Sobat Finansial, selamat datang. Podcast kali ini akan mengupas tuntas strategi keuangan perusahaan multinasional. Saya Rudy Junedi. Dan saya Winda. Di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat krusial tapi seringkali tersembunyi. Ini bisa disebut risiko ekonomi atau economic exposure. Betul, Win. Ini bukan sekedar risiko dari satu transaksi jual beli. Risiko ekonomi adalah dampak fluktuasi nilai tukar terhadap seluruh arus kas masa depan sebuah perusahaan. Ini adalah permainan jangka panjang. Spiritnya bukan jangka pendek. Tepat sekali. Biar gampang, coba bayangkan sebuah perusahaan di Amerika Serikat bernama Madison Company. Mereka punya masalah yang menarik. Pendapatan mereka dari penjualan di Kanada memang ada, tapi pengeluaran mereka untuk beli bahan baku dan bayar utang di Kanada jauh lebih besar. Nah, ini yang jadi masalah. Jika dolar Kanada menguat, memang pendapatan mereka dalam dolar Amerika sedikit naik, tapi biaya-biaya mereka membengkak jauh lebih signifikan. Akibatnya, arus kas bersih mereka justru anjlok. Mereka sangat rentan terhadap penguatan dolar Kanada. Berarti ini adalah contoh sempurna dari ketidakseimbangan yang menciptakan risiko ekonomi. Arus kas mereka terlalu sensitif terhadap pergerakan satu mata uang. Jadi, apa yang bisa mereka lakukan? Apa mereka hanya bisa pasrah, Di? Oh, tentu tidak. Solusinya adalah langkah besar yang disebut restrukturisasi operasi. Ini bukan perbaikan sementara, tapi mengubah cara mereka berbisnis untuk jangka panjang. Oke, restrukturisasi terdengar rumit sih. Terus apa saja yang mereka lakukan secara spesifik? Begini nih, strategi cerdasnya. Pertama, mereka berusaha meningkatkan penjualan di Kanada. Tujuannya untuk memperbesar arus kas masuk dalam dolar Kanada, seimbang dengan arus kas keluarnya. Masuk akal. Jadi, perbanyak pemasukan untuk menutupi pengeluaran di mata uang yang sama, kan? Lalu apa lagi? Yang kedua nih, mereka mengurangi ketergantungan pada pemasok Kanada dan beralih ke pemasok di Amerika. Ini langsung memotong sebagian besar arus kas keluar dalam dolar Kanada. Berarti hal yang ketiga yang dapat mereka lakukan yaitu merestrukturisasi utang dong. Mereka bisa mengambil lebih banyak pinjaman di Amerika untuk melunasi sebagian utang di Bank Kanada. Ini mengurangi pembayaran bunga dalam dolar Kanada di masa depan, kan? Tepat, luar biasa. Setelah restrukturisasi, arus kas Madison Company menjadi jauh lebih stabil. Mau dolar Kanada naik ataupun turun, dampaknya tidak separah sebelumnya. Jika digambarkan dalam grafik, sensitivitas arus kas mereka jadi lebih datar. Resikonya berkurang drastis. Tapi di restrukturisasi sebesar ini pasti ada kekurangannya. Gak mungkin semudah itu deh. Tentu saja, setiap keputusan yang besar pasti memiliki resiko yang besar. Pertama, biayanya mahal dan tidak bisa dibatalkan dengan mudah. Kedua, memindahkan basis produksi bisa membuat perusahaan kehilangan economics of sales atau efisiensi produksi massal. Jadi, kuncinya adalah menimbang untung dan ruginya dong. Apa stabilitas jangka panjang yang didapat sepadan dengan biaya yang dikeluarkan atau efisiensi saat ini? Persis, mengelola risiko ekonomi adalah tentang membuat pilihan strategis untuk kesehatan finansial jangka panjang perusahaan. Jadi, harus dipertimbangkan dengan matang. Oke Sobat Finansial, jadi itu pembahasan mendalam kita tentang risiko ekonomi. Di episode selanjutnya, kita akan membahas kembarannya yang sering bikin para akuntan jadi pusing, yaitu risiko translasi. Benar, sebuah risiko di atas kertas yang membuat laba perusahaan terlihat anjlok, padahal bisnisnya baik-baik aja. Jangan sampai ketinggalan, don't miss it, part 2.